Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ya, MotoGP kembali dihebohkan dengan isu kedatangan pembalap superbike yang memiliki talenta luar biasa, yang bisa membawa motor BMW yang tak dominan di tahun kemarin menjadi motor juara. Namun, dengan kini Ducati mendominasi di grid, Toprak nampaknya tak sepaham dengan gelaran superbike dan mengancam untuk pergi. Bak gayung bersambut, Honda sudah kembali mendapatkan ritme terbaiknya di MotoGP. Tentu, dengan pembalap skill di atas rata-rata akan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan Toprak digadang-gadang akan masuk di MotoGP di pabrikan Honda tahun depan. Seperti apa lengkapnya, kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Toprak dikabarkan bersiap untuk pindah ke MotoGP pada tahun 2026 dan bisa menjadi penyelamat Honda. Pembalap Turki itu belum kehilangan hasratnya untuk membalap di MotoGP. Dia sudah mengancam akan memutuskan hubungannya dengan BMW tahun lalu untuk mengikuti kejuaraan prototipe dunia itu. Dan meskipun akhirnya dia tetap menghormati kontraknya dengan pabrikan Jerman itu. Tapi kelas MotoGP terus menggodanya, seperti yang telah dia katakan sendiri. Juara dunia Superbike itu ingin membalap di MotoGP pada tahun 2026. Tetapi dia memiliki masalah besar dengan ketersediaan kursi di pedok MotoGP. Hampir semua tempat sudah diambil. Namun ada satu yang belum diambil pada tahun itu. Posisi itu berada di tim resmi Honda dan semua jalur mengarah ke Toprak sebagai harapan baru HRC. Toprak mengatakan bahwa dia sekarang akan melanjutkan kontrak dengan BMW di Superbike. Pada tahun 2025, dia akan mengenakan nomor 1. Tetapi pada tahun 2026, dia akan menjadi pembalap bebas. Jika dia pergi ke MotoGP, dia akan membutuhkan kontrak yang bagus. Jika dia tidak segera sampai, dia akan berusia 30 tahun dan itu akan terlambat. Selain itu, motivasinya bisa mulai memudar, kata Toprak menjelaskan tentang hal itu. Kontrak pembalap Turki dengan BMW berakhir pada akhir tahun 2025, dan dia telah memutuskan untuk terjun ke MotoGP. Pada prinsipnya, rencana awal adalah merek Jerman tersebut akan berkecimpung di MotoGP. Tetapi, sepertinya hasrat itu telah mereda. Jadi, Toprak mengakui bahwa dia sudah berbicara dengan pabrikan yang berbeda. Tapi pada kenyataannya, dia tidak memiliki banyak pilihan tersedia. Hanya ada 4 pembalap yang kontraknya habis di MotoGP musim depan. Mereka adalah Franco Morbidelli dari VR46, Jack Miller dari Pramac, Johan Zarco di LCR, dan juga Luca Marini di tim resmi Honda. Jika kita berasumsi bahwa Toprak mengatakan dia tidak ingin menjadi pembalap satelit, masalahnya cukup jelas. Posisi Luca Marini kini terancam. Toprak bisa bertekad untuk menunggangi Honda milik Marini pada tahun 2026. Meskipun tidak ada yang mengungkapkan, semua orang mengetahuinya. Termasuk saudara Valentino Rossi itu yang telah membuat beberapa pernyataan untuk menandai wilayahnya beberapa bulan lalu. Tanpa Pedro Acosta, Marc Marquez, Pecco Bagnaia, dan lawan-lawan yang tersedia untuk Honda, Toprak bisa menjadi harapan besar HRC. Bagaimanapun, pembalap Turki itu telah menunjukkan setidaknya Superbike bahwa dia mampu membuat motor yang tidak terlalu tangguh untuk bersaing menjadi pemenang. Rumor ini sedang merebak di Inggris, yang konon berbicara melalui informasinya yang berasal dari Turki. Tampaknya, Honda menempatkan Toprak untuk sepakat menjadi pembalap pada tahun 2026 dan bahkan, info tambahannya, dia dapat berpartisipasi dalam 2 atau 3 balapan MotoGP terakhir tahun 2025. Jika kita melihat kalender balap MotoGP, dan saat Superbike berakhir, masih ada 3 balapan MotoGP tersisa, ditambah dengan status Honda yang konsesi di kelas D, hal ini tentu masuk akal. Kita lihat saja nanti. Pada 2 seri pertama MotoGP 2025, Honda bisa dibilang pabrikan dengan perkembangan yang paling signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara otomatis, kontrak Luca Marini dari tim pabrikan akan berakhir pada akhir musim. Honda yang tertarik pada Toprak selama beberapa musim sedang mencari darah baru setelah Marc Marquez.
Dan sekali lagi, mereka menempatkan Toprak, juara Superbike 2 kali itu, dalam radar mereka. Jika rumor ini benar, Toprak mungkin bisa menjadi rekan tim juara MotoGP 2020 Joan Mir di Honda pada musim 2026. Berita kedua, Yamaha tidak pernah mengalami awal musim yang lebih buruk sejak diperkenalkan MotoGP 4 tak pada tahun 2002. Meskipun kemajuan pabrikan Jepang telah dipuji selama ini, ternyata para pembalap Yamaha mengalami banyak kesulitan dalam membuat YZR M1 berfungsi. Setelah 2 kali Grand Prix, Yamaha hanya memiliki 13 poin di klasemen konstruktor meskipun memiliki 4 motor di grid. Apakah ini pertanda buruk? Realitas poinnya mengkhawatirkan. Balapan baru berada di babak kedua, tapi hasilnya lebih mengkhawatirkan daripada yang kita kira. Setelah memulai tahun 2024 dengan 15 poin dari 2 putaran, The Blues justru tampil lebih buruk dengan hanya 13 poin yang dicetak di akhir Grand Prix Argentina. Ini adalah rekor terburuk sejak dimulainya era MotoGP. Meskipun 2 putaran pertama tidak mungkin menentukan sisa tahun ini. Paling tidak, itu adalah pertanda buruk. Ini juga merupakan awal musim terburuk Fabio Quartararo sejak dia bergabung dengan MotoGP. Sebelumnya, posisi terburuknya adalah dia mencetak 8 poin dalam balapan kedua tanpa balapan sprint. Sementara saat ini, dia mencetak 6 poin dengan 4 balapan yang sudah dijalaninya. Yamaha berada di posisi terakhir dalam klasemen pabrikan dan di 2 posisi terakhir dalam klasemen tim. Kesaksian para pembalap penting untuk memahami dinamika saat ini. Pada titik ini, itu tidak bagus. Quartararo, Rins, terutama mengeluhkan sepeda motor yang terkadang tidak terkendali, rentan terhadap degradasi ban yang tidak terkendali di Buriram. Di Argentina, kondisinya tak jauh berbeda. Oleh karena itu, titik lemahnya berfokus pada konsumsi ban, cengkeraman, dan kecepatan di tikungan lambat. Kekurangan dengan sejumlah titik itu banyak sekali di MotoGP. Bayangkan saja, jika satu kekurangan, adilnya adalah 1 detik. Maka, di 1 lap akan tertinggal 3 detik. Di 20 lap akan tertinggal 60 detik. Balapan hari Minggu adalah kelemahan terbesar Yamaha, karena mereka tidak dapat mempertahankan kecepatan. Masih belum ada yang masuk 10 besar untuk M1 di Grand Prix. Tim baru, Pramac Racing, tidak memberi banyak harapan lagi. Miller mengejutkan dunia balap motor dengan kualifikasi keempat di Thailand. Tetapi, gagal memanfaatkan usahanya itu di kedua ajang. Finishnya di posisi ke-11 membuat dia mampu mengungguli ketiga rekannya. Seperti yang kita lihat, hal itu tidak terlalu menyenangkan pada level ini. Para pembalap cukup kecewa, terutama setelah menjalani tes musim dingin yang menggembirakan dan 2 hari pertama yang sangat baik di Thailand. Saya pikir kami akan mengalami kesulitan, tetapi tidak sampai sejauh ini. Musim dingin ini, saya pikir kami telah mengambil langkah maju. Tetapi, setelah di balapan, saya tidak berpikir demikian, kata Fabio Quartararo pada Minggu malam di Termas de Rio Hondo. Tapi coba kita melihat positifnya. Itu hanya 2 balapan, yang merupakan ukuran sampel yang cukup kecil untuk saat ini. Kecil kemungkinan, Yamaha akan memiliki musim terbaiknya. Tapi, performanya selalu bergantung pada konteks, yang kali ini cukup tidak menguntungkan. Pertama-tama, ini adalah debut Pramac Racing dengan Yamaha. Jadi, Anda harus belajar kembali cara bekerja sama dengan merek lain yang kini jauh lebih mudah. Dan Miller, juga Oliveira, sedang menyesuaikan diri dengan sepeda motor baru. Bagi Rins dan Quartararo, ceritanya sama dengan tahun lalu. Meski orang tidak dapat menyangkal keluhan yang jelas dari kedua rider itu, dan perasaan mereka yang bermasalah juga sama dengan tahun lalu. Alex Rins sangat menderita akibat cuaca panas di Thailand, yang dapat terjadi saat pembalap berkelompok. Hal itu telah menghambat finalis dan Raul Fernandez pada tahun 2023. Sedangkan Quartararo, ia tidak dapat memperbaiki bannya yang mengakibatkan dia finish di posisi ke-15 sejauh ini. El Diablo memiliki akhir pekan yang sangat baik, dengan kualifikasi langsung di Q2, posisi ke-10 di grid, dan posisi ke-7 di sprint. Selain itu, jangan lupa bahwa Buriram bukanlah salah satu sirkuit favoritnya. Di Argentina,
Di sirkuit yang belum pernah begitu menguntungkan bagi Yamaha, yang kemenangan terakhirnya adalah tahun 2017, Quartararo ditombak oleh Marco Bezzecchi di awal balapan saat dia memulai dari posisi ketujuh. Kita tahu betapa pentingnya putaran pertama, dan tidak diragukan lagi bahwa start yang baik berdampak pada semuanya. Alex Rins berada di urutan ke-11 yang dianalisakan itu adalah hasil yang terbaik sejak GP Malaysia 2024. Dia juga berada di kualifikasi 2 yang menunjukkan kecepatannya. Jadi, meskipun dua balapan ini mendapatkan hasil yang buruk, namun masih ada harapan untuk bisa bangkit. Karena setidaknya Yamaha akan tetap dalam konsesi. Dan Honda dengan performanya kali ini bisa saja menggantikan KTM di posisi ketiga dan kehilangan konsesinya.